Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kami tentang Bea Materai. Video ini merupakan tugas mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Rara Sri Sia Yogas Numurti. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Siska Mulyani. Yang kedua, teman saya atas nama Febri Atika. Dan yang ketiga, teman saya atas nama Adinda Manurung. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai tentang pengertian Bea Materai. Kita simak sama-sama ya. Pengertian Bea Materai. Bea Materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dengan kata lain, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu, sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, Bea Materai terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, benda materai, seperti materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, pemateraian kemudian, yaitu pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau dokumen yang bea materai belum dilunasi. Kemudian, dasar hukum pengenaan bea materai itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk pembinaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Kemudian, mengenai subjek bea materai. Yang pertama, pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen yang bersangkutan, kecuali jika pihak-pihak tersebut menentukan lain. Yang kedua, dalam hal dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh penerima, misalnya pada kwitansi. Dan yang ketiga, dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terkait terutang bea materai, misalnya pada surat perjanjian di bawah tangan. Kemudian, ada pula objek dan tarif bea materai. Yang pertama, objek atau dokumen yang dikenakan tarif bea materai. Pertama, tarif bea materai 3.000. Objeknya itu seperti cek dan biliet giro. Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Surat yang memuat jumlah uang seperti kwitansi, billing statement, dan lain-lain yang jumlahnya di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Tarif bea materai yang kedua yaitu 6.000. Objeknya adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Dan
Tarif bea materai pada saat ini yang digunakan yaitu tarif bea materai 10.000. Baiklah, materi selanjutnya yaitu saat terhutang dan tata cara pelunasan. Bisa kita lihat di samping, saat terhutangnya bea materai adalah saat sebelum dokumen yang terhutang bea materai tersebut digunakan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan saat terhutangnya bea materai adalah yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen dibuat. Dan yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi tentang pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian ini dilakukan terhadap yang pertama, dokumen yang dipakai sebagai bukti di pengadilan di mana semula tidak diperkenakan bea materai. Yang kedua, dokumen yang tidak tahu atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Misal, sebuah surat perjanjian telah ditandatangani tetapi tidak diberi materai atau diberi materai 1.000 padahal seharusnya terhutang materai 2.000. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat dilakukan di Indonesia harus telah dilunasi. Menurut ketentuan ini, hukuman yang dibuat di luar negeri tidak perlu diberi materai di Indonesia, tetapi bila dokumen tersebut akan digunakan di Indonesia untuk perbuatan hukum sebagai alat pembuktian, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemateraian kemudian. Selanjutnya, saya akan membawakan materi yang berjudul sanksi. Sanksi pada bea materai itu ada 3, yaitu ada sanksi denda, sanksi administratif, sanksi pidana. Nah, untuk sanksi denda, pelunasan bea materai terhadap dokumen yang besar bea materainya atau tidak kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar yang harusnya dilunasi pada pemegang dokumen dengan cara pemateraian kemudian. Yang kedua, ada sanksi administrasi, yaitu penjabatan pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya yang meliputi penerimaan mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya atau kurang dibayar, meletakkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. Kemudian, membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Nah, yang terakhir, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir, sanksi pidana, melakukan pelunasan bea materai tanpa izin materai keuangan yang akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul penggunaan bea materai terbaru saat ini. Per 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif bea materai terbaru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai 10.000 per lembar. Namun, sepanjang tahun 2021 ini, materai 3.000 dan 6.000 masih bisa digunakan dengan nilai minimal 9.000 sambil menunggu materai 10.000 diliris oleh pemerintah. Penyesuaian kebijakan tarif baru mengenai bea materai dilakukan pemerintah untuk mengganti regulasi yang selama 34 tahun yang belum pernah mengalami perubahan. Dengan kata lain, tarif bea materai belum pernah mengalami kenaikan sejak era Orde Baru atau tepatnya sejak tahun 1985. Hal tersebut dilakukan guna menyesuaikan kebijakan pengenaan bea materai dengan kondisi ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi informasi yang telah berkembang sangat pesat. Dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kementerian Keuangan menyebut adanya kenaikan bea materai menjadi Rp10.000 diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi 11 triliun rupiah di tahun 2021.
Adapun penerimaan negara dari bea materai di tahun 2019 dengan tarif bea materai 3.000 dan 6.000 per lembar materai, penerimaan negara hanya mencapai 5 triliun rupiah. Itulah penjelasan mengenai materi bea materai yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan terutama bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.